Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mu'minina ikhwah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, inayah serta hidayah kepada kita semua, sehingga kemudian kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai bentuk pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah menjadi sebuah ciri khusus kita menjadi orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga-Nya. Salam serta selawat semoga selalu tercurahkan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah berjuang menegakkan agama ini beserta para sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikhwan fillah, a'azzakumullah jami'an. Pada kesempatan ini kami berwasiat khususnya kepada khatib pribadi sendiri dan kemudian umumnya kepada para jamaah. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Tentu takwa yang adalah berusaha untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Iwan fiddin, a'azakumullah jami'an. Salah satu manifestasi takwa yang selalu dilalaikan, bahkan dilupakan oleh orang-orang muslim, yaitu adalah hubungan harmonis antara sesama atau hubungan sosial. Padahal ketika kita berbicara tentang Islam, agama Islam itu tidak hanya berbicara tentang hubungan horizontal atau hubungan seorang hamba dengan sang Khalik, hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi kemudian juga Islam mengajarkan kita yaitu bagaimana merawat dan menciptakan hubungan sosial, hubungan harmonis antara sesama kita. Maka Islam itu sungguh luas pembahasannya, yang itu berbicara tidak hanya sebatas tentang hubungan seorang hamba terhadap Allah, tetapi juga kemudian hubungan antara sesama, yang semuanya tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang akhlak, maka sesungguhnya puncak dari adab dan akhlak seorang hamba atau umat muslim itu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungannya antara sesama itu adalah bagian daripada adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada perintahnya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hubungan kita dengan sesama. Maka yang lebih kebahagiaan yang sejati dan juga yang abadi, baik di dunia ataupun di akhirat, yang akan kita raih, tentu ini tidak hanya sebatas berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan antara sesama. Makanya ada 3 alasan utama mengapa kemudian hubungan sosial yang baik itu menjadi
salah satu pencapai kebahagiaan yang akan kita raih di dunia maupun di akhirat. Yang pertama sekali bahwa kemudian ternyata seseorang yang menciptakan hubungan sosial yang baik, yang harmonis, atau menjaga hubungannya dengan saudaranya, khususnya saudara-saudara kandungnya, itu akan memberikan keberkahan dalam umurnya. Bahkan tidak hanya sebatas keberkahan umur, tetapi kemudian kata Rasulullah SAW, itu juga akan berakibat pada rezeki yang akan kita dapatkan. Tentu rezeki yang dibahas di sini bukan hanya sekedar rezeki yang berupa materi, tidak. Tetapi kemudian rezeki itu maknanya luas. Bisa nanti Allah karuniakan kita anak yang soleh, lalu kemudian nanti bisa kemudian kita dapat teman-teman yang baik. Lalu kemudian juga rezeki juga bisa berarti bahwa kita akan mendapatkan kesehatan atau umur panjang. Karena kata Rasulullah SAW, "Man ahabba ayyabsutta lahu rizqahu aw an yansha'a lahu fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang hendak ingin melapangkan rezekinya atau memperbanyak rezekinya, ya, dan kemudian ingin memperpanjang umurnya, maka kata Rasulullah SAW, falyasir rahimah, maka ciptakanlah hubungan harmonis atau bersilaturahmi. Karena kenapa? Tentu kita mengetahui orang-orang yang mampu menciptakan hubungan harmonis antara saudara, ketika kita dihadapkan dengan suatu kesulitan, kepada siapa kita akan meminta? Kepada siapa kita akan mengadu? Betul, memang kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita memiliki saudara yang baik hubungannya dengan kita, tentu akan ada timbul rasa empat dan kepedulian dari saudara kita. Sehingga kemudian ketika dihadapkan ke sebuah kesulitan, maka kita akan dibantunya. Itulah kenapa di antara orang-orang yang baik dengan saudara-saudaranya itu sifat atau stresnya itu kurang. Lalu kemudian kita langsung merasa kemudian. Ternyata kemudian juga orang-orang yang memiliki hubungan baik atau menciptakan dan membangun hubungan sosial antara sesama, itu juga bagian daripada kesempurnaan iman seorang hamba. Karena jelas kata Rasulullah SAW bahwa kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa kata Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan seseorang jika kemudian orang tersebut itu tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ini menunjukkan bahwa kemudian ternyata tolak ukur keimanan yang sempurna itu diantaranya adalah hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Maka kemudian iman kita yang Allah menciptakan hubungan sosial itu tidak hanya akan menjadikan kebahagiaan yang abadi yang akan kita dapatkan di akhirat kita, tetapi juga kemudian akan menghadirkan kebahagiaan kita di dunia ini. Selanjutnya, bahwa kemudian ternyata orang-orang yang mampu menjaga akhlaknya, membangun hubungan sosial dengan saudaranya, itu juga bagian daripada penentu kedudukan dia di akhirat. Karena pernah sekali waktu Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa ternyata Rasulullah SAW ditanya tentang perkara-perkara apa sajakah yang kemudian menjadikan orang-orang itu mudah, atau yang paling banyak amalan yang paling banyak apa yang kemudian orang itu bisa masuk surga dengan mudah. Kata Rasulullah SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, faqala at-taqwa wa husnul khuluq. Bahwa ternyata kemudian perkara tentang kedudukan seseorang yang menghantarkan dia masuk surga itu tidak hanya sebatas takwa yang sering dibicarakan itu. Tetapi kemudian ada kelanjutannya.
kemudian antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus beriringan dengan yang namanya husnul khuluq atau akhlak yang baik. Tentu berbicara tentang akhlak yang baik ini itu adalah kaitannya dengan hubungan sosial di antara sesama manusia. Maka yang ini rahimahullah, bagaimana kemudian orang yang beribadah yang luar biasa, masya Allah, sholatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, tetapi kemudian dia tidak menjaga hubungan sosial. Misal di antaranya mungkin dia membicarakan saudaranya, menggibah, fitnah dan sebagainya. Bukankah orang-orang seperti ini yang kata Rasulullah SAW di hari kiamat nanti akan termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi? Tentulah kemudian zakat, puasa, sholat yang kita kerjakan atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan menghantarkan kita ke dalam surga. Tetapi itu belum seutuhnya masuk ke dalam surga. Boleh jadi itu hanya dalam pintunya. Karena setiap amalan-amalan yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuatkan di muka bumi ini, itu semua akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kelak nanti. Maka yang penting rahimahullah, jika kemudian kita hanya memperhatikan hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita tidak memperhatikan hubungan kita dengan sesama, ya, dengan saudara-saudara kita, maka sungguh itu adalah menjadi sebuah kerugian. Maka para ulama menyampaikan bahwa ada 3 landasan atau ada 3 dasar hubungan sosial itu. Ada 3 landasan dasar hubungan sosial bisa tercipta. Yang pertama, kata para ulama, yaitu adalah al-ihtiram, ya, yaitu kita harus berihtiram, menghormati. Kaitan dengan ini adalah kita menghormati privasi orang lain. Tidak selamanya membangun, ya, hubungan sosial itu harus sependapat, tidak. Tapi ada masa di mana kita akan berbeda pendapat, yang itu kita harus terima. Selama pendapat itu tidak menghantarkan orang itu ke dalam neraka. Kalaupun ternyata pendapat yang menghantarkan dia ke dalam neraka, maka kita wajib menasihatinya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Watawassaw bil haqq", ya, saling menasihati dalam kebenaran. Lalu kemudian kata para ulama, poin yang kedua adalah al-afwu, yaitu memaafkan. Tentu kita tahu siapa di antara kita yang bebas dari namanya kesalahan. Tidak ada di antara kita yang bebas dari namanya kesalahan kecuali Rasulullah SAW, yang beliau adalah masuk dengan dzam. Lalu kemudian yang ketiga para ulama itu adalah at-ta'awun. At-ta'awun itu adalah saling membantu. Ketika dihadapkan saudara kita dihadapkan dengan sebuah kesulitan, maka kita bantu dia. Bisa bantu dengan harta. Kalau kemudian ternyata tidak bisa bantu dengan harta, maka kita bantu dengan pemikiran, kita kasih solusi dengan setiap permasalahan yang dihadapi. Barakallahu li wa lakum fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azzakumullah jami'an. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kesendirian atau bukan harta yang kita gapai. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan sejati itu ada pada uluran tangan kita atau seberapa banyak kita membantu saudara-saudara kita. Maka dari itu, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menciptakan hubungan harmonis ini, sehingga kemudian kita takwanya tidak hanya menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita menjaga hubungan sosial kita dengan saudara-saudara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hadza. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbuuna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin was-shadiqin wal muttaqin wal muhtadin wan najin fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalam.